saya taunya Buddha itu adalah peaceful. Peaceful baik dalam kehidupan on mind maupun dalam hati. Itu yang saya kejar. Berpikiran di dalam agama Buddha, ego adalah sesuatu yang luar biasa jeleknya. Jadi keinginan sendiri merupakan pangkal penderitaan. Buddha itu misionaris bukan? Termasuk? Antara lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, para pemirsa yang saya cintai, selamat berjumpa di Forum Interfaith Institute, sebuah lembaga yang bernaung di bawah Universitas Islam Internasional Indonesia. Kali ini kami kedatangan tamu, teman saya cukup lama. Ini seorang tokoh yang bagi saya sangat simpatik dan mengagumkan, ya. Profesor Dr. Philip K. Wijaya. Dia ini sekarang kira-kira ya jabatannya itu kalau dianalogkan dengan dunia Islam semacam ketua MUI-nya, ya, Majelis Ulama Indonesia, tapi ini Majelis Agama Buddha Indonesia. Dengan demikian kita bertemu dengan orang yang memang otoritatif untuk bicara seputar Buddha. Makasih Mas Philip. Terima kasih, selamat pagi. Ya. Dan saya ditemani saudara Didi Darmadi. Dan sekalian, agama ya, dalam tradisi studi keagamaan itu ada aspek ketuhanan. Apapun agama ada aspek ketuhanan. Ada aspek etika, ada aspek ritual, kemudian juga ada konsep tempat suci, ada kitab suci. Pendeknya, agama itu didekati dari berbagai dimensi-dimensi tadi, namun yang paling substantif adalah kebertuhanan, bagaimana seorang mengenal dan kemudian menyatu kembali pada Tuhan. Walaupun kata Tuhan itu sendiri dan juga agama banyak sekali definisinya. Kalau kita bicara apa itu agama, definisinya banyak sekali. Begitupun Tuhan. Nah, kali ini saya ingin bertanya, dialog saya dengan Mas Philip, ya, kira-kira gini. Bagaimana dikenalkan secara singkat barangkali ya, sebisa mungkin masyarakat tuh kadang-kadang beranggapan gini, orang Buddha itu tidak senang bicara Tuhan. Tapi orang Buddha itu lebih pada etika, pada kedamaian diri, pada upaya mengenal diri, inner journey ke dalam diri. Tapi jarang secara eksplisit menyebut Tuhan. Sementara ada orang yang senang bicara Tuhan, tapi jarang melakukan sebuah inner journey. Jadi wacana tentang Tuhan, tapi kadang penghayatannya kurang. Umat Buddha yang mengatakan sangat intens menghayati kebertuhanan, tapi tidak mau bicara tentang sosok Tuhan. Gimana Mas itu dijelaskan? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan dari Prof. Komar ini biasanya nggak pernah mudah untuk dijawab. Jadi saya cuma membawakan sedikit gambaran tentang bagaimana agama Buddha dan juga umat Buddha memandang Tuhan itu sendiri. Agama Buddha diciptakan oleh Buddha Siddhartha Gautama. Beliau menyampaikan ajaran ini dan memulai ajaran ini dengan satu kondisi, yaitu kesadaran. Waktu dia melihat penuh penderitaan di permukaan bumi ini, orang sakit, orang meninggal, orang derita macam-macam. Terus sumbernya derita itu di mana? Kenapa itu bisa terjadi? Nah, itu dicari. Dia berguru kepada orang-orang yang pinter, yang sakti, yang apa di lingkungannya. Kemudian dia juga keluar dari istana, dia masuk ke hutan, bertapa untuk mencari pemahaman yang lebih dalam, mungkin dari inner dan mungkin pengaruh dari luar. Nah, akhirnya satu titik dia menemukan suatu kecerahan. Pencerahan itu
yaitu menjadikan dia tiba-tiba sadar. Nah, sadar dalam agama di tempatnya beliau itu namanya Buddha. Jadi artinya Buddha itu adalah kesadaran. Sadar akan di alam ini mempunyai hukum yang berjalan. Ini tentu saja hukum ini ditangani oleh siapa? Ada tangan yang tidak terlihat yang mengatur segala sesuatu. Di dalam ajaran Buddha, apa yang kamu perbuat, kamu pasti menerima hasilnya. Berbuat baik, menerima hasil baik. Tidak ada tambah, tidak ada kurang. Berbuat jelek juga menerima hasilnya. Tidak tambah, tidak kurang. Kita nanam jagung, jagung ini nanti akan tumbuh jadi sebuah tanaman jagung. Kira-kira jagungnya berapa biji? Nggak mungkin satu biji ditanam kemudian hasilnya satu gudang, kan? Nggak mungkin. Gitu. Jadi itu hukum alam atau hukum alam semesta. Itu yang dipercaya sebagai pengendali seluruh kehidupan kita ini. Jadi disitulah manusia diminta selalu berbuat baik. Karena Anda nggak akan diampuni. Di agama Buddha agak miskin pengampunan, Pak. Ya. Gitu. Sehingga orang mati-matian untuk harus berbuat baik. Itu yang terjadi. Jadi pandangan umat Buddha terhadap Tuhannya, ya biasa kalau secara di masyarakat itu mereka punya umpama ini patungnya Dewi Kuan Im, itu kan patungnya Buddha Gautama dan sebagainya. Mereka menghormati. Ya kadang-kadang juga ya sifat manusia kemudian meminta sesuatu. Itu ya sifat manusia. Tapi di ajaran agama Buddha sebetulnya nggak ada yang bisa diminta. Gitu. Kita berdoa aja, mohon saya dapat pencerahan yang lebih baik. Ya itu pun suatu permintaan. Minta selamat, minta pencerahan itu kan minta juga. Ya. Terus posisi patung dalam tradisi Buddha itu bagaimana? Asal usulnya? Sang Buddha sendiri anti adanya patung. Jadi waktu zamannya Sang Buddha tidak ada patung. Nah, patung itu mulai ada itu di 600 tahun kira-kira awal Masehi, dimulai di sebuah tempat yang sekarang namanya Kashmir. Kashmir, jadi di antara utaranya Pakistan, utaranya India sana. Ya. Di situ karena di situ dulu semua negara Buddha. Negara Hindu. Hah? Hindu atau Buddha? Buddha. Oh, oke. Ya awalnya mungkin Hindu ya. Ya. Awalnya Hindu semua karena Hindu mungkin ditris bisa sampai 5.000 tahun sebelum sekarang. Ya. Nah Buddha kan 2.600. Ya. Nah, ini jeda waktunya ini sampai ke umpama kita lihat agama aslinya, kita sebut asli di Jawa umpamakan, keyakinan asli dari Jawa dan sebagainya, itu kan sebetulnya itu banyak refleksikan agama Hindu. Iya, betul. Iya toh, dewa-dewanya apanya banyak. Terus kembali ke patung tadi? Kembali ke patung, di waktu itu di Tiongkok itu di pinggir-pinggirnya, mulai dari atas ini umpama di daerah Muslimnya Tiongkok sekarang yang suku Uighur nanti belok keluar sampai Kazakhstan, turun lagi Tajikistan dan sebagainya sampai Afghanistan, turun itu semua agama Buddha. Itu sebabnya ada film Kerasakti yang mengambil kitab, ya, suhunya itu dari Tiongkok. Waktu itu ibu kotanya bukan di Beijing, tapi agak ke barat. Itu dekat dengan Xinjiang yang tempatnya suku Uighur. Di situ ibu kotanya. Kita yang ditemukan terakota dan sebagainya itu ya, namanya kotanya Xi'an. Ya, dari situ keluar dia lewati Gunung Dianshan di tempatnya suku Uighur. Suku Uighur dulu juga full Buddhis. Gitu. Ya, sampai di Kazakhstan sampai ini semua dia putar sampai ke bawah sampai ke India, akhirnya dia berhenti di Nalanda lama. Nah, pulangnya juga lewat sini lagi.
Itu bahkan kitab-kitab suci yang kurang itu diisi, dapat tambahan-tambahan dan orang-orang follower sebagai penerjemah dari negara-negara ini. Nah, di Kashmir dulu juga Buddhis. Nah, kemudian di situ diciptakan patung pertama, membentukkan kira-kira perkiraan Sang Buddha kira-kira seperti ini. Dibantu orang dari Persia. Persia sekarang kan namanya Iran. Ya. Persia ini cara pemahatan patung dipengaruhi oleh keilmuan patung dari Romawi. Sehingga itu urusan baju, tekuk-tekukannya, apa detailnya, apa itu semua gaya sana. Itu yang awal. Kemudian baru ada yang lebih dalam quote and unquote itu lebih primitif, lebih lokal. Jadi nggak pakai model-model Romawi, modelnya lebih lokal yang daerah sana, yang antara lain yang ada di Afghanistan, yang di Goa yang kemudian dirusak itu. Itu terusannya dari itu. Nah sekarang ini bagaimana Tuhan dipahami atau dikonstruksikan, dipersepsikan atau diajarkan di lingkungan Buddha itu bagaimana kalau bicara tentang Tuhan? Kalau dalam Islam misalnya itu kan ada 99 nama. Tuhan sebagai persona dikenalkan. Kalau Buddha bagaimana penggambaran tentang Tuhan? Ya, kalau memberi nama-nama itu adalah satu kondisi yang umum diberikan nama ini itu kondisi, apalagi pada sosok yang sangat dipuja dan sebagainya. Di semua agama saya kira ada. Demikian pun di Buddha. Buddha sendiri juga disebut orang suci di dalam umpama agama Islam, beberapa orang suci sama dengan orang Katolik. Sang Buddha Gautama sendiri disebut sebagai orang suci di agama Hindu. Di agama Hindu kan dewanya banyak sekali. Salah satu Buddha Gautama. Jadi itu di kuilnya masih ada sampai sekarang. Nah, jadi Sang Buddha sendiri juga punya nama banyak. Karena ada yang sebut itu adalah nama yang lain, ada yang sebut itu adalah jelmahan, dan sebagainya. Terus Buddha Gautama dan Buddha sekarang itu mereka bertuhan ya. Lebih di Indonesia kan ketuhanan Maha Esa. Di luar negeri kan agama Buddha tidak pernah bicara Tuhan. Tapi di Indonesia kan ada Pancasila sehingga pada bertuhan. Tapi di luar urusan itu. Tapi kan ada satu sosok sumber yang maha, yang suci. Bagaimana bisa dibantu jelaskan Tuhan itu konsepnya, walaupun setiap konsep ada kekurangannya ya, keterbatasan. Tapi setidaknya bagaimana konsep Tuhan yang berkembang di kalangan Buddha itu? Di dalam ajaran agama Buddha, sebetulnya konsep ketuhanan itu ditarik lebih tinggi lagi. Karena Sang Pencipta seluruh alam semesta ini adalah di tangan beliau. Jadi wujudnya seperti apa tidak bisa dibayangkan dengan otak manusia. Kita sekarang lihat alam semesta kita ya sampai di luar galaksi, Milky Way dan sebagainya. Itu kita lihat sebuah bintang, itu cahayanya kan jalan dengan kecepatan cahaya sampai akhirnya tertangkap di bumi. Ternyata bintang itu cahaya yang baru kita tangkap sekarang ini sudah sekian miliar tahun cahaya. Artinya itu tahun cahaya yang buat ukur. Bayangkan bintang itu jauhnya seperti apa. Tapi itu juga bikinan siapa? Itu juga Sang Pencipta kan gitu. Jadi Sang Pencipta bukan cuma ngurusi bumi ini aja. Dia ngurusi sangat luas. Nah, dengan demikian kita ada galaksi masih kecil. Tata Surya masih kecil lagi. Gitu. Kecil lagi. Tata Surya di dalam seluruh alam semesta itu tidak lebih besar dari sebutir kacang hijau di lautan Pasifik. Itu Tata Surya. Jadi terlalu itu pun batas-batas yang bisa kita bayangkan. Mungkin aja itu masih lebih luas lagi di luar jangkauan kemampuan manusia. Nah, sedemikian luasnya itu semua ciptaan siapa? Ciptaan yang luar biasa, yang sangat exactly berkuasa, absolutely ada, yaitu Tuhan itu sendiri.
Sang Pencipta. Nah, kemudian yang turun-turun ke bawah ada yang bisa kita gapai aja. Kita gapai pemahaman yang di sekitar bumi ini seperti apa. Jadi kita nggak nutut lah memikirkan sampai di sana. Atau mungkin kan alasan itu orang Buddha enggan diskusi tentang Tuhan. Sebetulnya diskusi, tapi tidak semua orang bisa memiliki pemahaman yang besar. Karena pemahaman ini kita sekarang dengan kemajuan teknologi, kita bisa melihat sesuatu yang sangat-sangat luas dan mempunyai keterkaitan satu sama lain. Kemudian ada hukum-hukum fisika dan sebagainya banyak sekali. Kemudian ada bukti-bukti penggalian yang kita menemukan hal-hal dalam sejarah kita yang dulu kenapa kok ini, kenapa kok itu. Jadi wawasan kita sudah terlalu luas sehingga kita selalu punya pemandangan yang baru. Saya kira di semua agama sama. Kita ada kelompok cendekiawan yang mengkaji relevansi dan keabsahan sebetulnya ajaran agama mana yang dia sebagai satu kiasan untuk menyampaikan kepada manusia di zaman itu yang tidak bisa sepenuhnya memahami. Jadi dengan yang lebih mudah. Tapi sebetulnya hari ini kita temukan bahwa agama itu sebetulnya jauh lebih luas lagi. Ya gini Mas, kalau kita mengkonstruksi Tuhan, melakukan konseptualisasi tentang Tuhan, itu kan Tuhan jadi kecil, tereduksi. Pasti bukan itu. Tapi kalau kemudian kita berpegang Tuhan itu sangat jauh, besar, abstrak, kita kan juga nggak sanggup, nggak sanggup menggapai. Artinya orang lama-lama ya udahlah nggak usah bertuhan dah, toh karena sulit dipahami. Nah untuk menjembatani antara Tuhan yang begitu jauh, tapi juga keterbatasan manusia ini dalam keluarga Buddha, masyarakat Buddha, bagaimana menjelaskan Tuhan itu? Kita jelaskan lebih luas dari sekedar keluarga ya Pak ya. Ya. Jadi dalam ajaran agama Buddha, di kelompok agama Buddha punya kitab suci itu cukup banyak. Ya. Ya kalau itu pun disusun, karena banyak yang tercecer, disusun yang bisa terkolek itu dicetak di buku-buku seperti ensiklopedia itu satu lemari penuh. Jadi raja itu butuh, kalau raja lagi dukung agama Buddha, kemudian dia ngumpulkan cendekia agama itu ribuan orang bekerja puluhan tahun untuk menyusun itu semua. Itu kalau nggak kekuatan raja nggak mungkin. Siapa yang bayari orang ribuan tahun dan kerja sekian puluh tahun? Nah, tersusun lah. Setiap kerajaan yang hebat, yang kebetulan pro agama Buddha, mereka nyusun kembali. Nah kita ngomong aja satu buku kitab itu kan filosofinya sangat dalam. Belum tentu kita bisa memahami sepenuhnya satu buku, apalagi digandeng semua. Relevansinya apa, keseluruhannya seperti apa. Tapi jangan khawatir, di agama tentu aja ada orang yang meneliti ini. Ya, meneliti ini secara ilmiah, ada yang secara filosofi, jadi membaca, menerjemahkan, mentafsirkan yang baru karena cara pemikiran manusia dengan tafsiran itu kan beda. Ya. Harusnya ada perkembangan terus. Sehingga kita ngomong terjemahkan itu kadang-kadang agak jadi nggak kena gitu. Kalau hari ini terjemahkan tentu aja beda ya. Nah itu ada level-level seperti itu untuk mengkaji seperti itu. Nah kemudian turun lagi ada yang untuk mengajak masyarakat mengimplementasikan apa yang diajarkan menjadi sesuatu yang dilakukan, diresepi dalam pemikiran dari dalam dunia pikiran, dalam kejiwaan dan juga dalam perlakuan yang dilakukan dalam hidup bersama, bersosial dan berkemanusiaan. Nah, banyak masyarakat dan kebanyakan, bukan banyak ya, kebanyakan itu ada di level yang bawah. Sehingga mereka suruh laporan ke sini, ya ada lomba baca kitab suci, kita juga ada. Tapi apakah mereka lombanya benar kemudian pemahamannya exactly persis? Belum tentu. Ya, itu yang terjadi. Sehingga beberapa organisasi
yang langsung menuju ke implementasikan apa yang diajarkan, bukan ini yang dikaji. Ini ada yang ngurus sendiri. Ini level ini ada yang ngurus ini. Kita sampai di sini down to the earth, and kita start dari sini. Berbuatlah baik, nolonglah sesama. Ya, tidak berperilaku merugikan orang lain dan sebagainya. Saya tanya lagi sebelum nanti Saudara Dandi. Kalau kita dalami ya, itu begitu dalam, kompleks, luas ya ajaran Buddha, tahap-tahapannya itu. Semua agama sama, Pak. Semua agama sama ya. Kalau ini konteks khusus agama Buddha ya. Namun juga ada satu kesan anggapan dari orang luar, sebenarnya agama Buddha itu simple. Sehingga banyak artis-artis, selebriti dunia yang tertarik pada Buddha, yang menekankan pada inner journey, kedamaian, kebersihan, keheningan diri. Mengapa orang itu tertarik di Barat? Berapa orang masuk Buddha? Apa yang membuat tertarik? Kalau satu sisi kan tadi kan begitu jelimet, Tuhan. Ya, tapi sisi lain kan. Kalau kita beda ya itu. Gitu. Tapi sisi lain agama itu simple, agama Buddha. Ya. Apa yang membuat orang tertarik masuk Buddha itu? Ya, kesimpulan itu sendiri. Berupa apa intinya kesimpulannya? Jadi kesimpulan itu? Kalau saya saya kunjungi beberapa negara di luar Indonesia, umpama di Eropa. Saya kunjungi Buddhist Center-nya di sana. Ya. Kemudian yang saya temukan adalah mereka bukan ahli dalam mengkaji kitab-kitab suci, filosofi, dan sebagainya. Yang datang, saya tanya, ngapain kamu ke sini? Saya ikut semedi di sini. Meditasi. Ikut semedi di sini. Bahkan ada yang ikut latihan semacam yoga. Yoga dianggap punya agama Buddha, padahal yoga punya Hindu. Ya, mereka ikut yoga, ikut meditasi, ikut Mereka sebut di sini saya menemukan ketenangan yang luar biasa. Itu yang disampaikan. Nah, kemudian saya tanya lah, ajaran Buddha Anda taunya apa? Saya taunya Buddha itu adalah peaceful. Peaceful baik dalam kehidupan on mind maupun dalam hati. Itu yang saya kejar. Setelah saya pahami, hati saya jadi tidak ada kegelisahan. Karena semua itu sudah ditata, tergantung apa yang kita lakukan. Saya berlaku baik, saya merasa sangat senang. Kesenangan itu sebetulnya kalau secara ilmiah membawa tubuh kita mengenerate sel-sel yang positif semua ya. Kan gitu, ada hormonnya yang positif, ada segala macam yang positif. Dan segala yang positif itu kan menghilangkan penyakit dan sebagainya. Itu yang terjadi. Sehingga mereka tertarik masuk ke agama Buddha walaupun mereka tidak memahami kitab sucinya. Jadi mereka cukup banyak sekarang di dunia barat. Itu yang terjadi. Jadi gampangnya gini, saya bikin bakti sosial. Kemudian saya kumpulkan barang-barang dari beberapa donatur. Ya, Prof. Komar nyumbang apa gitu, mungkin buku-buku lama ya. Ada satu waktu saya kerjasama dengan Angkatan Laut gitu, kita bikin pengobatan gratis sambil kasih oleh-oleh ya gitu. Teman saya nyumbang sandal yang salah cetak. Kalau salah cetak kan gambarnya gak persis. Ya jadi ya udah dikasihkan. Itu kita bagi-bagikan. Karena banyak orang yang sandal pun gak punya loh. Kita bagikan. Ada seorang ibu tua datang, kemudian dapat sandal. Sandal itu digendong, eman dipakai, dibawa pulang seperti itu. Itu kan mengharukan sebetulnya. Di saat kita merasakan keterharuan itu, tubuh kita, pemikiran kita itu semua memancarkan aura yang positif. Itu kita sebut karma instan. Itu yang membuat kita tidak berpikiran yang terlalu jauh. Berpikiran di dalam agama Buddha, ego adalah sesuatu yang luar biasa jeleknya. Kita punya ego, saya kepingin jadi ini, saya harus jadi ini. Semua itu kalau tidak terjadi, menjadi beban, menjadi penderitaan. Jadi keinginan sendiri merupakan pangkal penderitaan. Jadi bekerjalah sewajarnya, sebisanya,
sepositif mungkin, dengan tanggung jawab Anda laksanakan, perhatian kepada yang lain Anda laksanakan, udah gak perlu pikirkan hasilnya. Di dalam Islam kan jelas itu, kan disebut insya Allah gitu. Itu luar biasa kalimat itu. Karena semua dikerjakan kemudian serahkan haknya, prerogatif itu kepada Sang Pencipta. Hasilnya mau jadi apa? Ada teman saya seorang Buddha mencoba menjelaskan pada saya bahwa Tuhan itu manifested itu dalam semesta ini. Jadi semesta dengan hukum-hukumnya itulah manifestasi Tuhan. Gimana kira-kira penjelasan itu? Bisa jadi, bisa enggak. Karena kita tidak bisa memahami Tuhan itu secara sepenuhnya. Sedemikian besarnya, sedemikian agungnya, mungkin kita baru kelihatan sebagian aja dari Tuhan itu sendiri. Dengan perkembangan zaman, perkembangan pengetahuan kita yang bisa menjangkau lebih panjang, lebih jauh dan sebagainya, kita makin merasakan kita kecil. Buddha itu misionaris bukan? Termasuk? Antara lain. Maksudnya, apakah keselamatan yang ditawarkan Buddha itu mesti masuk Buddha atau di luar Buddha pun juga ada keselamatan, pencerahan, kedamaian yang didapat? Karena bagaimana orang yang tercerahkan? Karena gini, sebetulnya dalam agama Buddha itu kan tidak ada diskon. Apa yang Anda buat, Anda terima. Tidak ada diskon. Jadi berbuatlah sebisa mungkin kebaikan. Dengan demikian, misionaris itu dalam bentuk yang sebetulnya Anda yang berjuang sendiri dan Anda yang menikmati. Ya. Yang terjadi. Jadi, silakan. Ada berapa tanya? Tinggal satu. Tinggal satu. Oh, masih banyak waktunya ini. Menarik sekali ini Kali. Itu menarik sekali ya, agama Buddha perkembangannya sampai ke dunia Barat itu luar biasa tadi. Tapi kalau dari sisi sejarah ya, mungkin Pak Philips bisa sedikit cerita. Siddhartha Gautama lahir dan besar di India, kemudian tadi cerita sampai ke pengikutnya sampai ke Kazakhstan, Afghanistan, sampai ke daerah-daerah Tiongkok, perbatasan dengan India, Pakistan, macam-macam. Tapi sejarah awal perkembangan Buddha di Indonesia itu sebetulnya seperti apa? Siapa yang bawa agama Buddha ke Nusantara ini, dan bagaimana beberapa kerajaan yang kita kenal, misalnya ada Sriwijaya atau Shailendra atau Majapahit itu kaitannya dengan Indonesia ya? Iya, betul. Oke. Terus terang, ajaran agama Buddha itu tidak setelah ada kemudian mulus dikembangkan di India. Karena kalau kita sebut India yang sekarang, dulu India kuno itu termasuk Bangladesh, Pakistan, Nepal, itu semua India. Semua India, disebut India semua, Sikkim, dan itu India semua. Dan sebagian dari Myanmar itu juga disebut India. Nah, India besar ini, Sang Buddha lahir di utara, yang sekarang zonanya teritorialnya dimasukkan ke Nepal. Jadi dari perbatasan 6 km baru mencapai tempat kelahiran Sang Buddha. Dulu itu punya India. Karena Nepal banyak sumbangsih kepada tentara Inggris berupa tentara Gurkha. Pernah tahu ya, Gurkha itu orang Nepal. Untuk perang, dan mereka tentara bayaran yang dipakai. Nah, sehingga waktu Inggris memerdekakan India, memberikan Bangladesh, Myanmar, dan negara-negara sekitar itu garisnya itu selalu dikerjain. Jadi garis-garis yang dikerjain, umpama tempatnya India dikasihkan sebagai hadiahnya Nepal. Di India, Pakistan, di zona Kashmir dan sebagainya, zona perbatasan dengan Tiongkok dan sebagainya, itu kabur semua sampai hari ini. Kemudian Bangladesh ke Myanmar, itu tadinya batasnya gunung, karena budaya sini beda. Sama India digariskan sungai. Sehingga suku yang di sini, Rohingya, sebagian di sini, sebagian di sini. Nah, ini yang menjadi
konflik hari ini. Di Malaysia, gandengan dengan Thailand, itu ada 3 provinsi yang 3 provinsi Islam, kerajaan Islam sebetulnya. Digarisi masuk ke Thailand. Itu Yala, Patani, dan sebagainya. Ya, itu jadi konflik juga. Kemudian Kalimantan dulunya bagian utara, Brunei apa itu juga garisnya nggak jelas. Indonesia ke Filipina garisnya nggak jelas juga. Banyak yang garisnya sengaja dikacaukan. Sehingga satu waktu ajaran agama Buddha itu didesak. Antara lain lari ke Sri Lanka. Sri Lanka adalah sebuah pulau kecil di selatannya India. Yang sini dulu di dalam cerita mitos-mitos ada kesaktian dibangun jembatan laut dari sini ke sini. Ya, belakangan diketahui oleh Google Map dari satelit image-nya, memang ada itu. Memang ada, jadi ada garis gitu. Sekarang disebut Adam Bridge. Kalau Adam Bridge itu jembatan Adam itu sebutan barat. Kalau orang India lebih sebut Rama Bridge. Rama mereka lebih Oke. Ke Sri Lanka. Di Sri Lanka itu agama Buddha berkembang sampai sekarang juga jadi negara Buddhis yang mayoritas. Ya ada yang Tamil itu agak utara. Nah di sini sampai saya lihat itu orang suci biasa gambarannya kan orang, terus ini ada lingkaran sinarnya ya, dan gitu ya. Nah itu ada yang gambarannya ya, kayak perwayangan gitu orangnya ya, mirip-mirip orang di keraton gitulah. Itu yang seorang pangeran dan istrinya. Yang istrinya ini yang bersinar ini kondenya. Ini kondenya kecil, yang bersinar sini. Loh kenapa kok saya tanya orang situ kok kondenya nggak salah gambar ini kan masih kepalanya. Dia bilang karena ada relik, yaitu sisa tulangnya Sang Buddha yang dibawa lari karena itu sebagai sesuatu yang dipuja. Diagungkan gitu loh. Ini dari badannya Sang Buddha Gautama. Itu bawa takut diperiksa di jalan, ngumpetin di dalam kondenya. Sampai sekarang nyala jadinya. Sampai sekarang reliknya itu disimpan di sebuah wihara yang sangat sakral di Sri Lanka. Sri Lanka sebelum hari ini ibu kotanya di Colombo cuma sekian ratus tahun, dia ribuan tahun ibu kotanya di Kandy, kota Kandy. Nah itu viharanya ada di kota Kandy. Raja Sri Lanka, saya bareng dengan Raja Paksa waktu itu presidennya, untuk menghadap pimpinan vihara itu pun antri kayak pasien gitu, pasien di ruang dokter gitu. Jadi kalau nggak dipanggil nggak berani masuk. Sampai seperti itu. Nah relik itu setahun sekali dikeluarkan. Dikeluarkan di Arak gitu. Itu raja dan presiden dan seluruh kabinetnya, tamu asing ribuan, seluruh kedutaan besar negara manapun yang di Sri Lanka, semua kumpul malam itu jam 12 dikeluarkan. Dan no lighting. Semua pakai obor. Wah itu gajah-gajah yang keluar, yang bawa relik itu. Gajah pertama dari Kamboja, gajah kedua dari mana, gajah ketiga. Terus ada tim gajah yang besar, salah satu gajah itu yang bawa reliknya itu. Ya. Itu keluar. Itu tadi sedikit dari Sri Lanka masuk ke Indonesia. Ya. Sri Lanka turun lagi kan beberapa kepulauan kecil. Itu nyambung lagi sudah masuk Sabang. Di Aceh sekarang ya. Iya, masuk Sabang, dari situ turun ke bawah. Itu jalur laut. Sementara jalur darat dari India, dia menuju ke timur, masuklah ke Myanmar, masuklah ke Kamboja, masuklah ke Thailand, masuklah ke Laos, Laos, Vietnam, yang dari utara. Itu sebagian masuk ke Tibet, menjadi aliran Tibet yang agak-agak wah itu ya, ada tenaga prana, ada apa itu kan Tibet semua. Ya, aliran Tibet, Dalai Lama apa itu kan Tibet. Masuk sini, di Tibet ini tempat yang sangat ekstrim untuk kehidupan manusia.
Di tempat yang ekstrim selalu ada sesuatu yang ekstrim. Umpama di Kalimantan pedalaman kan ekstrim sekali kekuatannya. Di dalam suku Asmat di Papua juga ekstrim sekali. Pokok makin ekstrim makin ilmunya juga makin ekstrim. Di Tibet ekstrim sekali, punya kepercayaan lokal, dewa-dewa lokal. Waktu 5.000 tahun yang lalu Hindu masuk, dicampur. Kemudian 2.600 tahun yang lalu ajaran Buddha masuk, dioplos lagi. Jadi ya agama Buddha, karena Buddha lebih coraknya Buddha jauh lebih kental, sehingga disebut full Buddha udah. Itu yang di Tibet. Nah, kemudian masuk Tiongkok lewat tadi jalurnya Kerasakti apa itu. Itu masuk Tiongkok, masuklah sampai nyebrang sampai ke Jepang, sampai ke Korea, sampai gitu. Nah, sekarang turun yang ke Indonesia. Turun dari Aceh, turun ke bawah. Kerajaan Sriwijaya kan di Palembang dan sekitarnya. Jambi, Palembang dan sekitarnya. Nah, sekarang kan ditemukan Muaro Jambi. Muaro Jambi itu luasnya mungkin sekitar 4.000 hektar. Sangat-sangat besar. Dan sekarang baru ditemukan sedikit-sedikit, tapi yang sana juga ada gitu. Nah, Jambi dulu itu disebut sebagai pusat perguruan tinggi agama Buddha, bukan untuk Indonesia, untuk dunia. Jadi itu sebetulnya punya arti yang lebih besar lagi maknanya daripada sekedar Borobudur. Sangat luar biasa. Nah, sekarang baru mulai proses pembenahan apa-apa. Saya kunjungi ke sana juga, saya lihat bahwa masih ada sumur yang zaman peninggalan lama. Itu airnya lebih enak daripada air ini. Kita ambil, dikasih izin sama yang penjaga, kita ambil 1 botol, taruh. Air kok bisa beningnya kayak gini ya. Dan dalam sumur nggak ada lumut, nggak ada apa. Airnya manis, enak gitu. Sangat bersih. Terus diminum, itu taste-nya aduh. Enak banget gitu. Itu Muaro Jambi. Dalam sejarah tercatat banyak biksu-biksu Tiongkok yang gede-gede, yang terkenal. Itu belajar ilmu sampai ke Muaro Jambi. Ini abad berapa kira-kira? Abad sekitar plus. Sriwijaya kan ya. Abad 7 ya. sampai abad 12 ya? Ya, sekitar itu. Sekitar itu ya. Waktu kejayaan Sriwijaya. Ya. Tapi kemudian muncul pengaruh yang luar biasa di Jawa sampai kemudian melahirkan Borobudur dan candi-candi lain yang saya tidak ingat waktu kecil tuh ada Candi Pawon, ada candi apa gitu. Candi-candi Buddha yang juga sangat berpengaruh pada masanya, meskipun itu tadi mungkin ada sedikit saling pengaruh ya dengan agama lokal atau agama Hindu mungkin. Ya. Nah, itu perjalanannya bagaimana sampai kemudian seperti sekarang inilah di Indonesia ini agama Buddha coraknya seperti itu. Ya. Jadi agama Buddha memang lahirnya di India. Ya. Jadi corak India kan selalu kita sebut itu Hindu. Ya. Kan gitu. Ya, umpama negara agama Katolik, Kristen itu lahirnya di tempat asalnya. Ya, corak-coraknya juga banyak corak dari sana ya. Ya, walaupun kemudian lahir agama Islam dan sebagainya. Islam lebih kental lagi bahwa corak dari tempat kelahirannya. Jadi bahkan Kristen yang di sana yang gerejanya maupun cara berdoanya mau apa itu mirip sekali dengan Islam. Tangannya nggak gini, tangannya gini. Bacanya juga Allahumma, sampai saya bawa orang ketua PGI ke situ bingung. Ini kita salah masuk ya karena bahasanya Arab dia juga nggak ngerti. Sampai keluar dari gereja itu lihat lagi, lu ada salibnya masuk lagi gitu ya. Orangnya mungkin dan Prof. Komar juga kenal orang itu. Gitu. Ya seperti itu. Nah itu jadi pengaruhnya sampai di Muaro Jambi, di situ jadi pusat studi agama Buddha juga di luar Nalanda. Kemudian corak itu dibawalah ke Jawa. Di Jawa tentu aja tukang ahli pahatnya itu juga luar biasa ya. Dan bayangkan sebuah bangunan yang sekian lama itu masih kokoh dan sebagainya, walaupun direnovasi tapi kan artinya semua itu masih asli. Bahkan kita lagi mau memikirkan untuk nutupin pucuk candi itu dengan tutupnya itu aja
UNESCO tidak serta-merta setuju. Itu melalui kajian yang sangat panjang, pembuktian macam-macam gitu untuk itu. Ya, sampai sekarang juga belum terlaksana, masih prosesnya sangat panjang. Nah, candi-candi itu sebagian yang coraknya terlalu Hindu dianggap punya agama Hindu. Padahal itu Buddha. Belum tentu. Oh, belum tentu. Pokoknya ini terlalu Hindu ya agama Hindu. Nah, corak Buddhanya nggak kelihatan. Pokoknya bangunan candi ini Hindu juga bisa, Buddha juga bisa. Kalau Borobudur itu kan di bawah itu ada ukiran-ukiran reliefnya, semua itu menggambarkan kelahirannya Siddhartha Gautama sampai besar sampai meninggal. Jadi ya jelas punya Buddha. Ya, kemudian beberapa yang separuh-separuh. Umpama ada Candi Plausan. Ada Plausan Lor, Plausan Kidul. Yang Lor itu punya Buddha, karena patung-patungnya Buddha semua. Yang Kidul punya Hindu. Ya, ini. Menarik. Oke, udah menarik sekali ini. Pemirsa, satu kisah yang menarik ya. Pertama bahwa agama itu lahir dipengaruhi oleh budaya dan tempat di mana dia lahir. Agama Buddha ini lahir sebelum Masehi ya? Iya, 600 tahun sebelum Masehi. Sehingga simbol-simbol, artikulasi, bahasa, istilah, itu kalau ingin tepat pemahamannya harus kembali pada waktu itu. Ya. Kalau ditarik ke sini nanti tidak nyambung. Ada dua pemikiran yang beda. Ya. Satu adalah penyambungannya itu tadi. Ya, sekarang pun di agama apapun terjadi. Satu kepingin balik yang ke sana. Yang dulu diajarkan ini, kalau ini diterjemahkan adalah ini ya, ini harus dilaksanakan, titik. Satu adalah itu telah lama berada di sini dan semua sudah adaptasi, sudah terpengaruh segala sesuatu jadi suatu kearifan lokal yang diakui bersama. Kalau itu dikembalikan itu akan gejolak. Jadi ada 3 ya aspek. Satu, kita perlu mengenal yang asli sebab itu sumbernya. Di situ yang kita kedua, memahami perkembangan kontekstualisasi pada masyarakat pasca itu. Yang ketiga, bagaimana dibawa dalam konteks hari ini dan ke depan. Dan itu mengalami dan diperlukan satu tahapan-tahapan tanpa kehilangan substansinya, tapi tetap melakukan relevansinya. Yang berikutnya tadi kita juga melihat dan mendengar sendiri bahwa agama apapun itu penuh bahasa simbol-simbol ya. Sehingga kita jangan berhenti pada simbol-simbol, misalnya Buddha. Gautama sendiri kan tidak menciptakan patung, dan dia sendiri tidak senang patung. Tapi sekarang ini agama Buddha salah satu ikonnya kan patung. Jadi kita maklumi kalau orang bisa salah paham antara orang awam dan orang intelek itu. Nah, yang berikutnya lagi, bagaimana mengenal Tuhan yang abstrak sekali, itu juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan juga masyarakat. Dan bagi masyarakat yang awam, mungkin cara termudah ya dengan bahasa yang dipahami, pesan-pesan yang dipahami, seperti tadi Buddha itu menekankan kedamaian, kemudian tanggung jawab moral, hukum karma. Jadi tadi ada ungkapan yang menarik, sungguhnya masing-masing Buddha itu dirinya sendiri misionaris yang bertanggung jawab, yang menyelamatkan dirinya itu tindakannya sendiri, bukan Buddhanya, tapi Buddha itu memberikan jalan, mencerahkan, tapi pada akhirnya yang bersangkutan yang akan bertanggung jawab dan menerima akibat apa yang dia lakukan. Kemudian orang Buddha ya sebenarnya tidak eksklusif, siapapun bisa menempuh jalan Buddha sesuai dengan kaidah-kaidah moral yang diajarkan tadi. Pemirsa, memang agak berat ya dialog ini, diskusi ini, tapi hemat saya kita harus mulai. Kalau ingin pinter memang soalnya harus berat. Kalau ujian soalnya nggak berat itu nggak naik kelas. Gitu. Apalagi multiple choice ya. Apalagi multiple choice itu tidak nambah pinter gitu. Jadi saya ingin Anda memang untuk naik kelas perlu sajiannya agak berat-berat ya. Mas Philip, terima kasih. Jadi penjelasan tentang agama, tentang Buddha interfaith di samping di Indonesia ini juga aktif di tingkat PBB global. Tapi kita juga ingin partisipasi Anda bagaimana ikut
mengembangkan interfaith dialogue ini lewat kampus ini. Dengan demikian kita bisa memberikan ya sedikit banyak wawasan pencerahan. Jangan perbedaan itu, jangan-jangan kita berbeda, persepsi kita yang beda. Tapi kita tidak mau rendah hati mencoba menyelami hakikat yang lebih dalam dari agama-agama itu. Baiklah, terima kasih atas perhatian Anda sekali lagi, Mas Philip. Ya, jadi nanti kita lanjutkan lagi acara seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.